Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di sini dalam pujian-pujian dalam penyembahan kami. Kami rindu lagi supaya kehadiran-Mu lebih jelas lagi, lebih nampak, lebih sungguh-sungguh lagi memberkati kami memberi firman Allah. Urapilah firman oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga menjadi suara dari Tuhan langsung kepada kami. Suara misi Tuhan yang membangkitkan semangat, yang menggerakkan misi bagi dunia. Berkati firman-Mu Tuhan, dan berkati hamba-Mu agar menyampaikan firman Allah saja, menyampaikan kehendak Allah saja, menyampaikan maksud Allah saja, tidak ada yang lain. Hanya itu Bapa. Dalam namanya Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Mari kita membaca satu ayat saja dari sekian banyak ayat. Itulah Yeremia 42 ayat yang ke-6. Ada banyak ayat yang lain tapi kita baca itu saja. Yeremia pasal 42 ayat yang ke-6. Baca ayat itu, nanti kita mengikuti Alkitab kita masing-masing. Yeremia 42 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Dalam malam pertemuan kudus dan malam misi ini, kita akan mendalami firman Allah dan berdoa supaya kita mengalami kuasa berkat-Nya dengan tema percaya karena mendengar. Percaya karena mendengar. Saudara-saudara, dua kata ini, percaya dan mendengar, adalah dua kata yang penuh dengan makna, penuh dengan berkat, dan penuh dengan kuasa. Oleh karena masing-masing kata ini mempunyai kuasa berkat yang khusus. Mari kita dalami satu kata yang pertama, kata percaya dulu. Percaya berarti bahwa kita itu taat kepada Kristus dan kehendak-Nya. Kata percaya atau iman ini berarti bahwa kita percaya dan taat kepada Kristus dan kehendak-Nya. Ini nggak bisa dipisahkan. Begitu seorang percaya kepada Kristus, pada saat yang sama orang tersebut pasti taat kepada Kristus juga. Kalau ada orang yang berkata saya percaya Tuhan Yesus, tapi tidak taat pada kehendak Tuhan, itu percaya buatan manusia. Percaya rekayasa intelektualitas manusia. Percaya yang diwarisi oleh tradisi Kristen. Percaya yang benar, yang asli, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat kita beriman kepada Tuhan. Pada saat yang sama kita taat kepada kehendak Kristus. Gak bisa dipisahkan. Pada sisi lain,
percaya atau iman kepada Kristus ini dahsyat oleh karena Alkitab mengatakan dengan percaya, dengan iman, Tuhan bisa mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, mengalahkan setan dengan segala kuasanya. Dahsyat kan? Hanya satu kata, iman atau percaya. Yesus Kristus pernah berkata dalam satu ayat dalam Lukas itu, apabila dia datang kembali ke dalam dunia, Yesus berkata, apabila aku datang kembali ke dalam dunia, apakah aku menemukan iman di dunia? Artinya bahwa iman itu sesuatu yang langka, yang sangat sulit, yang hampir tidak ada dalam dunia ini. Karena memang iman bukan produk daripada dunia, produk manusia, bukan. Itu memang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Itu percaya. Nah, kata kedua, mendengar. Dalam Alkitab, kata mendengar ini juga sangat-sangat strategis, penuh makna, penuh berkat. Sebagai contoh, kita lihat tadi Yeremia 42 ayat 6 mengatakan bahwa keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, sosial, kemasyarakatan, iman, gerejaan dan sebagainya menjadi baik atau menjadi tidak baik, menjadi kuat atau lemah, diberkati atau tidak, semuanya bergantung kepada apakah kita mendengarkan firman Tuhan atau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Contoh kedua, dalam Keluaran 17:26. Dikatakan di sana bahwa keadaan kesehatan holistik umat Tuhan, shalom dalam segala aspek dan dimensinya, yang hadir di tengah umat Tuhan, kemudian melingkupi hidup umat Tuhan. Semuanya itu hadir, beroperasi dan memberkati kita, bergantung kepada apakah umat Tuhan itu mendengarkan atau tidak mendengarkan suara firman Tuhan. Dalam Yohanes 4:42 dikatakan di sana bahwa Yesus berbicara dengan wanita Samaria. Wanita Samaria mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Hanya mendengar. Lalu kemudian dari mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia menerima iman. Iman itu membawa dia kepada keselamatan. Lalu iman itu menggerakkan wanita ini pulang ke kampungnya, cerita kepada orang-orang di kampung, dan orang di kampung juga ikut percaya Tuhan Yesus. Dahsyat kan? Dari mana mulanya? Dari mendengarkan suara firman Tuhan. Contoh berikutnya, dalam Kisah 13, 1-3, dikatakan jemaat yang Antiokhia Syria ini sedang berdoa, berpuasa, beribadah. Lalu ada suara Roh Kudus. Khususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang khusus, tugas misi. Jemaat mendengarkan suara itu. Mereka mentaati suara itu. Dari situlah awal mula inisiatif gerakan misi gereja mula-mula. Hasilnya berapa banyak petobat-petobat baru, berapa banyak gereja lahir berkembang, dimulai dari mendengarkan suara firman Allah, suara Roh Kudus. Jadi kata mendengar ini sangat-sangat powerful, sangat dahsyat. Saya meneliti tentang kehidupan jemaat di Wahyu pasal 2 dan 3, 7 jemaat
sama punya persis. Ada 7 ayat, 7 jemaat, bunyinya begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa kata Roh kepada jemaat. Bagi jemaat mendengarkan suara Roh itu dan mentaatinya, dikatakan, mereka lolos, luput dari bencana yang akan menyerang seluruh dunia. Mereka lolos daripada tipuan, permainan, kemudian serangan setan, internal gereja. Kuncinya satu, mendengarkan suara Tuhan. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, secara alkitabiah, begini penjelasannya. Jikalau seseorang, sekelompok orang, mendengarkan firman dari Kristus, mendengarkan firman Alkitab, mendengarkan, maka orang-orang itu akan percaya kepada Kristus. Itu logikanya begitu. Artinya mereka akan menerima iman dari Kristus dan iman kepada Kristus. Itu iman yang sejati. Mendengarkan firman Tuhan, beriman kepada Tuhan. Jadi iman yang sejati adalah iman dari Kristus oleh firman-Nya dan iman kepada Kristus. Itu iman yang sejati. Iman ini menyebabkan Allah di dalam Kristus mencurahkan kepada orang-orang percaya Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Kisah Rasul 2, 37-38. Maka dalam malam misi ini saya akan berbicara mengenai Roh Kudus secara singkat, bicara soal misi, bicara soal doa dan puasa. Roh Kudus, misi, doa dan puasa. Mari kita lihat Roh Kudus. Karunia Roh Kudus hanya satu. Itulah keselamatan. Sedangkan karunia Roh Kudus itu ada banyak. Kita bicara dulu karunia Roh Kudus, keselamatan. Apa itu keselamatan? Inti keselamatan adalah pengampunan dari dosa, kelepasan dari ikatan, tekanan, dan perhambaan roh-roh setan, pembebasan dari hukuman Tuhan di dunia dan di akhirat. Itu keselamatan. Maka ayat yang paling tepat untuk itu adalah Yohanes 5:24. Apa dikatakan sana? Kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, kemudian beriman kepada Tuhan Yesus, begitu powerful, begitu dahsyat, sehingga pada saat yang sama orang-orang yang mendengarkan itu dikatakan menerima hidup Kristus sendiri, hidup yang kekal, hidup yang abadi. Kemudian bebas dari hukuman Allah di dunia dan di akhirat, dan mengalami perpindahan, transmigrasi dari kerajaan setan kepada kerajaan Allah. Itulah keselamatan. Kapan dan bagaimana terjadinya? Karena mendengarkan suara firman Allah. Saudara, mendengar ini betul-betul penting dan sangat penting, sangat strategis. Hidup manusia, hidup dunia ini, hidup saudara dan saya